Ya, hai, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Ya, Alhamdulillah berjumpa kembali dengan kami di ruang praktek listrik tempat belajar listrik online. Pada video kali ini kita akan bahas sistem busbar pada instalasi listrik untuk mata pelajaran instalasi tenaga listrik kelas 12 teknik instalasi tenaga listrik SMK. Materi yang akan kita bahas pada video kali ini berdasarkan kompetensi dasar 315 memahami komponen instalasi listrik dengan menggunakan busbar. Kemudian memilih komponen instalasi listrik dengan menggunakan busbar. Materi pokoknya yang pertama adalah penggunaan busbar, material busbar, instalasi busbar di gardu induk, macam-macam susunan busbar. Oke, yang pertama penggunaan busbar. Ya, busbar merupakan titik hubung trafo tenaga pada saluran udara tegangan tinggi maupun saluran kabel tegangan tinggi atau SUTT, SKTT, dan peralatan listrik lainnya untuk menerima dan menyalurkan tenaga listrik. Busbar dapat diartikan sebagai tempat bagi jalur transmisi, sumber, dan beban distribusi bertemu. Ya, busbar sebagai penghantar listrik. Media penghantar tenaga listrik dari sumber tegangan ke beban. Perbedaan busbar dengan kabel. Ya, busbar adalah batang penghantar masif, single solid conductor. Penghantar telanjang biasanya berbahan tembaga. Kabel adalah penghantar listrik yang terbungkus isolasi. Oke, material busbar. Busbar termasuk komponen jenis konduktor yang berarti terbuat dari bahan penghantar yang baik. Sebagai penghantar listrik, busbar harus memiliki sifat dasar penghantar listrik sebagai berikut. Yang pertama adalah sifat dasar penghantar, bahwa memiliki kemampuan daya hantar listrik yang baik, di mana arus yang mengalir dalam satu penghantar akan mengalami hambatan. Hambatan jenis dari bahan adalah besarnya nilai hambatan untuk setiap meter dengan luas penampang 1 mm persegi pada suhu 20 derajat Celcius, di mana dirumuskan dengan R sama dengan Rho L dibagi A, di mana R adalah hambatan dalam ohm, L adalah panjang kawat dalam meter, A adalah luas penampang kawat dalam meter persegi, Rho adalah hambatan jenis kawat dalam ohm meter, di mana hambatan jenis kawat ini nilainya berbeda-beda masing-masing bahan penghantar. Kemudian, koefisien suhu hambatan. Bahan penghantar akan mengalami perubahan volume jika mengalami perubahan suhu. Ada kemungkinan dengan kenaikan suhu menjadikan hambatan daripada penghantar tersebut juga ikut naik ataupun sebaliknya, sehingga ada koefisien suhu positif dan koefisien suhu negatif, dan dapat dirumuskan dengan R1 sama dengan R0 kali 1 plus alfa kali delta alfa, di mana daya hantar di sini di mana sangat dipengaruhi oleh hambatan, dan ini dipengaruhi juga oleh suhu, teman-teman. Yang selanjutnya, daya hantar panas. Ya, jadi bahan penghantar itu sangat dipengaruhi oleh daya hantar panas daripada bahan penghantar, di mana daya hantar panas ini menunjukkan jumlah panas yang melalui lapisan bahan tiap satuan waktu dalam satuan kilokalori per jam derajat Celcius. Daya hantar panas terutama diperhitungkan dalam pemakaian mesin listrik beserta pelengkapannya. Pada umumnya logam mempunyai daya hantar panas yang tinggi, sedangkan pada bahan-bahan bukan logam atau non-logam mempunyai daya hantar panas yang rendah. Kemudian yang selanjutnya adalah kekuatan tegangan tarik ya dari bahan penghantar. Sifat mekanis ini penting untuk hantaran di atas tanah, sehingga bahan yang dipakai harus memiliki kekuatan yang tinggi menyangkut bentangan yang diperlukan. Penghantar listrik dapat berbentuk padat, ya, cair ataupun gas, tetapi kalau untuk saluran transmisi menggunakan bahan penghantar bentuk padat. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah adanya daya elektromotoris termo. Sifat ini penting terhadap dua titik kontak yang terbuat dari dua bahan yang berlainan. Karena pada rangkaian arus akan bangkit daya elektromotoris termos tersendiri jika terdapat perbedaan suhu. Elektromotoris termo ini dapat
menjadi tinggi sehingga dapat menyimpangkan daya pengukuran arus atau tegangan listrik yang sangat kecil. Besarnya perbedaan tegangan yang terbangkit bergantung dari sifat-sifat kedua bahan yang sebanding dengan perbedaan suhunya. Daya elektromotoris yang terbangkit oleh perbedaan suhu dinamakan daya elektromotoris termo. Oke, kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah macam-macam bahan busbar sebagai penghantar. Ya, penghantar yang lazim digunakan adalah aluminium, tembaga, baja, wolfram, molybdenum, platina, dan air raksa. Yang pertama akan kita bahas yang paling sering digunakan sebagai bahan penghantar untuk busbar adalah aluminium. Ya, memiliki massa jenis 2,7 gram per cm kubik, memiliki titik leleh 658 derajat Celcius, kemudian daya hantar 35 ohm mm persegi per meter, atau 64,7% daya hantar tembaga. Jadi lebih rendah dari daya hantar tembaga. Yang selanjutnya adalah kekuatan tarik adalah 9 kg per mm persegi. Ya, sifat logam aluminium ini mudah dibengkokkan karena lunak. Oleh karena itu kekuatan tarik dari kawat aluminium lebih rendah daripada tembaga, ya. Kemudian kelemahan kawat aluminium tidak tahan terhadap pengaruh suhu sehingga pada saat cuaca dingin, regangan atau stres dari kawat akan menjadi kendor. Agar kekendoran regangan kawat lebih besar, biasanya dipakai kawat aluminium campuran, alloy aluminium wire pada gawang-gawang yang panjang. Selain itu, kawat aluminium tidak mudah dipatri atau disolder maupun dilas dan tidak tahan akan air yang bergaram. Untuk itu diperlukan satu lapisan logam lain yang tahan akan air yang bergaram. Untuk itu diperlukan seperti pelindung. Ya, kawat aluminium ini mudah terbakar sehingga apabila terjadi hubung singkat atau short circuit akan mudah putus. Oke, yang selanjutnya adalah tembaga. Ya, memiliki massa jenis 8,96 gram per cm kubik, daya hantar 57 ohm mm persegi per meter pada suhu 20 derajat Celcius, memiliki titik didih 1083 derajat Celcius, kemudian kekuatan tarik 20-40 kg per milimeter persegi. Ya, sebelum kita masuk ke rugi tegangan, terkait dengan tembaga, dengan spesifikasi tadi, berarti tembaga adalah memiliki kelebihan dibandingkan dengan aluminium. Maka untuk penghantar yang digunakan di instalasi tegangan rendah biasanya banyak yang menggunakan tembaga, termasuk juga untuk busbar pada tegangan rendah. Apalagi bahan ini kalau melihat penggunaannya lebih dominan untuk pembuatan kabel seperti NYA, NYAF, NYM, NYY, NYF GPY, ya, selain digunakan sebagai busbar. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah rugi tegangan atau drop voltage. Kerugian tegangan atau susut tegangan dalam saluran tenaga listrik adalah berbanding lurus dengan panjang saluran dan beban. Kemudian berbanding terbalik dengan penampang saluran, ya. Jadi berbanding lurus dengan panjang saluran tetapi berbanding terbalik dengan penampang saluran. Ya, semakin besar penampang saluran berarti drop tegangannya semakin kecil, tetapi semakin panjang semakin panjang saluran penghantar ini akan semakin tinggi drop atau rugi tegangannya. Nah, pada instalasi bangunan rugi tegangan dihitung dari alat pengontrol adalah maksimum 2%. Untuk instalasi penerangan 2% dan maksimum 5% untuk instalasi tenaga listrik seperti untuk instalasi motor. Kemudian yang selanjutnya kemampuan hantar arus atau KHA. Ya, sangat dipengaruhi oleh suhu penghantar maupun jenis pada penghantar yang digunakan. Kemampuan hantar arus, ya,
Ini diatur dalam pasal 5.5.3.1 pada PUIL 2011, di mana pengantar sirkuit akhir yang menyuplai motor tunggal tidak boleh melebihi KHA kurang dari 125% arus pengenal beban penuh dan seterusnya, itu sudah diatur. Nah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi nilai KHA adalah arus desain, yaitu kabel harus membawa arus penuh. Kemudian tipe kabel seperti PVC, yaitu konduktor tembaga ataupun aluminium. Kemudian kondisi instalasi atau penempatan kabelnya, suhu lingkungan maupun tipe perlindungan. Kemudian material busbar yang berfungsi sebagai konduktor listrik ini memiliki peranan penting agar biaya yang dikeluarkan sebanding dengan ketahanan panel listrik. Ya, busbar dengan berbahan tembaga maupun busbar dengan berbahan aluminium pastinya dari sisi harga berbeda. Busbar dari tembaga lebih baik dibandingkan busbar berbahan aluminium jika dilihat dari konduktivitas dan kekuatan. Namun, tembaga memiliki berat lebih besar dibanding aluminium. Tembaga memiliki tingkat kekerasan lebih tinggi sehingga memberikan resistansi lebih besar daripada aluminium, sehingga busbar yang terbuat dari tembaga lebih tahan terhadap kerusakan. Busbar beserta panel yang berada di lokasi atau kondisi lingkungan yang ekstrim maupun tempat yang memiliki suhu lingkungan yang tinggi seperti di laut, pinggir pantai, atau di dalam pabrik kimia perlu diberi perlindungan lebih yang berupa insulation atau isolasi agar lebih tahan lama. Ya, instalasi busbar di gardu induk. Ya, busbar pada gardu induk merupakan titik hubung pertemuan antara trafo. Ya, fungsi gardu induk ini adalah mentransformasikan daya. Ya, kalau gardu induk diistilahkan mentransformasikan daya ini maksudnya adalah dalam gardu induk itu bisa jadi dari tegangan ekstra tinggi menjadi tegangan tinggi, kemudian menjadi tegangan menengah, kemudian diturunkan menjadi tegangan rendah, atau ada proses penurunan tegangan pada daya listrik yang ada. Ya, pada gardu induk itu juga ada proses dari tegangan tinggi menjadi ekstra tinggi baru ditransmisikan. Itu fungsi dari gardu induk. Kemudian keperluan pengukuran, pengawasan, dan pengamanan sistem tenaga listrik. Selain itu juga fungsi gardu induk adalah sebagai pengatur pelayanan beban ke gardu induk lainnya. Ya, kemudian sebelum kita lanjutkan, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai di sini dan semoga bermanfaat. Sebelum kita lanjutkan lagi, pastikan teman-teman sudah menekan tombol subscribe dan notifikasinya, dan pastinya nantinya akan update video-video dari Ruang Praktek Listrik, tempat belajar listrik online. Sekali lagi, semoga bermanfaat. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah macam susunan busbar. Busbar yang digunakan pada gardu induk adalah berpenampang persegi atau rektangular, berpenampang bulat atau sirkular dengan inti pejal atau solid. Busbar berlubang digunakan pada gardu induk sutet atau saluran ekstra tinggi, ya, extra high voltage, ya. Nah, untuk mengurangi apa di sini digunakan busbar berlubang ini adalah untuk mengurangi efek corona. Ya. Kemudian yang selanjutnya kita akan bahas jenis susunan busbar. Busbar tunggal pada pusat listrik, ya. Yang pertama adalah susunan busbar tunggal. Ya, sistem busbar paling sederhana dan paling murah dalam penggunaannya. Keandalan dan fleksibilitas daripada busbar tunggal ini sangat terbatas. Ya, kalau dilihat dari sistem susunan rel yang paling sederhana, ya, untuk sistem busbar tunggal ini adalah memiliki kekurangan di mana jika terdapat gangguan pada busbar, semua elemen yang terhubung ini akan padam atau terlepas. Demikian juga saat pemeliharaan
ini harus dipadamkan sehingga kurang fleksibel dan handal. Tetapi keuntungannya adalah susunannya sederhana, kemudian biaya pembangunannya murah, serta operasionalnya mudah. Oke, kita akan lanjutkan yang berikutnya. Rel atau bus bar ganda dengan 1 PMT. Bisa dilihat pada gambar di sana. Rel ganda ya. Ada rel 1, rel 2 dengan 1 PMT. Ya, PMT couple ya. Yang selanjutnya dihubungkan ke rel 1 dan rel 2 ya, melalui PMS. Ya, dihubungkan melalui rel 1 dan rel 2 melalui PMS. Nah, rel ganda umumnya dilengkapi dengan PMT beserta PMS-nya yang berfungsi menghubungkan rel 1 dan rel 2. PMT atau pemutus tenaga ini disebut sebagai PMT couple dengan rel ganda. Sebagian instalasi dapat dihubungkan ke rel 1 dan sebagian lagi dihubungkan ke rel 2. Kedua rel tersebut dapat dihubungkan secara paralel atau terpisah dengan cara menutup atau membuka PMT couple. Dengan cara ini, fleksibilitas operasi akan bertambah, terutama sewaktu menghadapi gangguan yang terjadi di dalam sistem. Oke, keuntungan daripada rel ganda dengan 1 PMT, mudah pemeliharaan karena beberapa komponen dapat diisolasi. Cukup fleksibel menghubungkan feeder atau sumber pada kedua bus bar. Jika terdapat 2 PMT pada susunan ini akan meningkatkan keandalan apabila 1 PMT terbuka. Kelemahannya mahal, kemudian rangkaian terputus pada bus bar yang terganggu. Kemudian yang selanjutnya, rel ganda dengan 2 PMT. Rel ganda dengan 2 PMT ini sama dengan rel ganda 1 PMT, hanya saja rel ganda ini semua unsurnya dapat dihubungkan ke rel 1 atau rel 2 atau kedua-duanya melalui PMT sehingga fleksibilitas manuver menjadi lebih baik. Perpindahan beban dari rel 1 ke rel 2 dapat dilakukan tanpa pemadaman, tidak seperti pada rel ganda dengan 1 PMT. Hal ini dapat terjadi karena dengan adanya 2 buah PMT. Pemindahan beban dilakukan dengan menutup terlebih dahulu PMT rel yang ditunjukkan, kemudian membuka PMT rel yang ditinggalkan. Sebelum melakukan manuver ini harus diyakinkan terlebih dahulu bahwa rel 1 dan rel 2 tegangannya sama, baik besar maupun fasanya. Jika sudah sama baru PMT ini dioperasikan. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah rel dengan PMT 1,5. Pada dasarnya rel dengan PMT 1,5 adalah rel ganda dengan 3 buah PMT di antara 2 rel tersebut. Jika rel ini diberi identifikasi sebagai PMT A1, kemudian PMT A2, kemudian PMT A3 dan seterusnya. Sementara yang dekat rel B ya atau rel yang ada di bagian bawah diberi identifikasi sebagai PMT B1, B2 dan seterusnya. PMT yang ada di tengah disebut PMT diameter dan diberi identifikasi PMT AB1, PMT AB2 dan seterusnya. Bagian-bagian dari instalasi dihubungkan pada titik-titik yang letak antara PMT A dengan PMT AB dan pada titik-titik yang letaknya antara PMT B dengan PMT AB seperti terlihat pada gambar tersebut. Ya, dibandingkan dengan rel-rel pada yang ada, rel dengan PMT 1,5 ini mempunyai keandalan paling tinggi. Hal ini dapat dilihat dari apabila rel A mengalami gangguan atau mengalami proses perbaikan, membuka semua PMT bernomor A beserta PMS-nya, daya tetap dapat disalurkan secara penuh. Apabila rel B mengalami gangguan, diperbaiki dengan membuka semua PMT bernomor B beserta PMS-nya, daya tetap dapat disalurkan juga secara penuh. Kemudian, apabila rel A dan rel B mengalami gangguan, diperbaiki dengan membuka semua PMT bernomor A
dan PMT bernomor B beserta PMS-nya. Dalam hal ini, daya tetap dapat disalurkan walaupun fleksibilitas pembebanannya berkurang. Oke, keuntungan daripada PMT 1,5. Yang pertama, pengoperasian sangat fleksibel, keandalan sangat tinggi. Dan yang ketiga, saat bus bar terganggu, tidak semua rangkaian harus padam. Kekurangannya, biaya pembangunannya cukup tinggi, pengaturan relay proteksi karena cukup kompleks karena PMT yang di tengah harus menangani 2 rangkaian dalam 2 arah aliran dan harus beroperasi normal. Oke, baik teman-teman, semoga bermanfaat dari pembahasan busbar untuk instalasi listrik ini. Dan pastinya saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas supportnya terhadap ruang praktek listrik tempat belajar listrik online. Dan sampai berjumpa kembali di video-video yang selanjutnya. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.